Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Taruna Utama Reza Akseliasari, STB 4048, Prodi Teknik Pemasyarakatan B. Di sini saya akan memaparkan materi yang berasal dari Jurnal Isu Sosial volume 57 nomor 4 tahun 2001, halaman 781 sampai 797, yang ditulis oleh Alice Eglay dan Mary Johansson Smith dari Universitas Northwestern, yang berjudul Gaya Kepemimpinan Pria dan Wanita. Belakangan ini tidak sedikit seorang perempuan menjadi seorang pemimpin, seperti Gubernur Lampung, Menteri Keuangan Republik Indonesia Ibu Sri Mulyani, dan Ibu Risma sebagai Menteri Sosial Republik Indonesia. Dan di lingkungan pemasyarakatan pun tidak kalah dengan Ibu Sri Pugu Budi Utami yang menjadi perempuan pertama yang pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Nah, peran gender biasanya terus memberikan pengaruh dengan hasil bahwa perempuan dan laki-laki berperan dalam organisasi yang sama, tetapi mungkin berperilaku agak berbeda. Jenis gaya kepemimpinan menurut Eglay. Aspek peran gender yang secara khusus relevan untuk memahami kepemimpinan berkaitan dengan agen dan komunal atribut. Karakteristik agen yang dianggap lebih kuat untuk laki-laki daripada perempuan, menggambarkan terutama kecenderungan tegas, mengendalikan dan percaya diri, misalnya agresif, ambisius, dominan, kuat, mandiri, berani, percaya diri, dan kompetitif. Dalam pengaturan pekerjaan, perilaku agen dapat mencakup berbicara dengan tegas, bersaing untuk mendapatkan perhatian, mempengaruhi orang lain, memulai aktivitas yang diarahkan pada tugas yang diberikan, dan membuat saran yang fokus pada masalah. Sedangkan karakteristik komunal yang dianggap lebih kuat berasal dari perempuan daripada laki-laki, terutama menggambarkan perhatian terhadap kesejahteraan orang lain, misalnya penyayang, suka membantu, baik hati, simpatik, sensitif, secara interpersonal, memelihara, dan lembut. Dampak gender pada gaya kepemimpinan harus muncul secara jelas, terutama pada ukuran gaya yang mencerminkan norma-norma agen yang terkait dengan peran gender laki-laki dan norma-norma komunal yang terkait dengan peran gender perempuan. Yang paling umum adalah perbedaan antara dua pendekatan kepemimpinan, yaitu berorientasi tugas yang didefinisikan sebagai perhatian untuk menyelesaikan tugas yang diberikan dengan mengatur aktivitas yang relevan dengan tugas, dan berorientasi interpersonal gaya yang didefinisikan sebagai perhatian dengan memelihara hubungan interpersonal dengan menjaga moral dan kesejahteraan orang lain. Gaya transformasional dan transisional tidak begitu jelas terkait dengan peran gender seperti gaya kepemimpinan yang diselidiki oleh peneliti sebelumnya. Kepemimpinan transformasional memiliki aspek komunal, terutama tema pertimbangan individual, di mana para pemimpin fokus pada pendampingan dan pengembangan bawahan mereka dan memperhatikan kebutuhan individu mereka. Konsisten dengan kemungkinan bahwa kepemimpinan transformasional mungkin agak lebih selaras dengan peran gender perempuan, karena mungkin lebih berorientasi interpersonal, demokratis, dan transformasional. Sebaliknya, perilaku pemimpin laki-laki dibandingkan dengan pemimpin perempuan mungkin lebih berorientasi pada tugas dan autokratis. Selain itu, ketidaksesuaian yang lebih besar daripada peran gender perempuan dan laki-laki dengan peran pemimpin yang khas dapat membuat lebih sulit bagi perempuan daripada laki-laki untuk mewujudkan gaya kepemimpinan yang lebih agen. Penelitian empiris membandingkan gaya kepemimpinan berorientasi tugas, berorientasi pribadi, demokratis, dan autokratis. Ada 3 jenis tadi yang sesuai dengan konteks sosial yang mereka teliti. Yang pertama yaitu eksperimen laboratorium, di mana membandingkan gaya kepemimpinan pemimpin laki-laki dan pemimpin perempuan dari kelompok laboratorium. Yang kedua yaitu studi penilaian, yang membandingkan gaya kepemimpinan yang tidak dipilih untuk menduduki peran kepemimpinan, misalnya seperti karyawan non-manajerial atau mahasiswa bisnis. Dan yang ketiga adalah studi organisasi, yang membandingkan gaya kepemimpinan manajer pria dan wanita yang menduduki peran organisasi yang sama, misalnya seperti kepala sekolah besar. Eglay dan Johnson pada tahun 1990 menemukan hubungan yang signifikan antara konteks sosial penelitian dan sejauh mana kepemimpinan gaya yang gender stereotip. Secara khusus, di laboratorium, kecenderungan peserta untuk memiliki gaya stereotip gender wanita berorientasi interpersonal dan pria berorientasi pada tugas. Dan pada studi penilaian, lebih kuat daripada di pengaturan organisasi karena peran manajerial yang membatasi tidak ada dalam eksperimen laboratorium atau studi penilaian. Pria dan wanita lebih cenderung mendekati kepemimpinan dengan naungan kongruen gender, di mana pria berperilaku agen dan wanita berlaku secara komunal.
Dan dalam studi organisasi, kecenderungan perempuan untuk lebih partisipatif dan demokratis daripada laki-laki. Demikian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Saya berharap semoga materi tersebut bisa menambah pengetahuan bagi saya dan bermanfaat bagi orang lain. Saya mohon maaf apabila terdapat salah kata dalam ucapan dan penyampaian. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.